Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Alfandi selaku pengampu mata kuliah Praktikum Kitobah dan para hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya takkan pernah terukur. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di alam kubur. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebuah berita keji, berita dusta, berita bohong yang dialami oleh seorang gadis solihah, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, terkena fitnah yang amat dahsyat. Inilah kisah berita bohong mengenai Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa, ketika Rasulullah SAW ingin berpergian, Rasulullah akan senantiasa mengundi di antara istri-istrinya. Siapa di antara mereka yang akan menemani Rasulullah SAW? Dan dalam undian kali ini, Aisyah lah yang akan menemani Rasulullah SAW. Sepulang dari berperang Bani Mustalik, di tengah perjalanan Rasulullah SAW dengan para rombongan berikut dengan Aisyah beristirahat di sebuah tempat. Aisyah ditempatkan memang di atas seekor unta, ada sebuah tenda di mana Aisyah berada di dalamnya agar Aisyah tidak terlihat banyak orang. Ketika pada masa peristirahatan Aisyah keluar dari rombongannya karena ada keperluan. Ketika Aisyah ingin kembali lagi ke untanya, Aisyah merasa bahwa kalungnya hilang sehingga ia harus mencari kalung tersebut. Dan ketika Aisyah akan kembali lagi ke untanya, ternyata Aisyah telah ditinggal oleh rombongan Rasulullah SAW. Aisyah bersedih dan berduduk dan berharap bahwa ada satu rombongan yang tertinggal dan melihat dirinya telah tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada seorang pemuda yang juga tertinggal dari rombongan tersebut bernama Sofwan bin Mu'atta, dan sangat terkejut melihat istri Rasulullah SAW seorang diri tertinggal dari rombongan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Sofwan selain kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tanpa berkata-kata pula, Sofwan meminta Aisyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas untanya, dan Sofwan pun memandu unta tersebut sampai di Madinah. Dan sampai di Madinah, berita bohong ini pun mulai tersebar. Bagaimana di Madinah ada seorang tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya membuat berita bohong kepada seluruh orang dan memprovokasi orang-orang untuk membenci Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan bahwa Aisyah, lihatlah, dia telah berdua-duaan dengan Sofwan, dia telah berselingkuh dengan Sofwan. Istri Rasulullah SAW telah berbuat zina, dan yang berada di Madinah ini pun percaya dengan kabar tersebut. Ketika itu Aisyah jatuh sakit selama sebulan
dan dia tidak mengetahui bahwa orang-orang yang berada di Madinah sedang membicarakannya. Suatu ketika Aisyah dan Ummu Mistah keluar dari rumahnya, dan ketika itu Ummi Mistah tersandung dan mengatakan kepada Aisyah, "Celakalah." Aisyah pun bertanya kepada Ummu Mistah, "Mengapa engkau mengatakan celaka bagi anakmu ini?" Ummu Mistah pun bercerita kepada Aisyah bahwa Aisyah telah digunjing oleh orang-orang yang berada di Madinah. Aisyah pun sadar bahwa kepergiannya kemarin ada berita bohong yang tertimpa kepadanya, dan ada orang yang menggunjing kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah pun berbeda. Rasulullah hanya mengatakan, "Bagaimana kabarmu Aisyah?" Begitulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Orang-orang menyebar fitnah yang keji kepada Aisyah. Siang malam Aisyah hanya menangis terus-menerus. Siang malam Aisyah menderaikan air matanya dan kemudian hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berita keji yang tersebar di seluruh penduduk di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang menghadap Aisyah dan berkata kepada Aisyah, "Aisyah, aku sudah mendengar berita tentang engkau, dan engkau tahu bahwa seluruh penduduk di Madinah sedang menggunjing tentang engkau. Maka kalau engkau benar tidak melakukan perbuatan itu Aisyah, maka Allah akan membebaskanmu. Tapi kalau engkau benar melakukan perbuatan itu Aisyah, maka bertaubatlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap itu kepada Aisyah. Aisyah yang tadinya menangis begitu banyak air mata yang karena berita itu sangat menyakitkan dirinya dan tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Aisyah mendadak menghapus air matanya dan kemudian ia mengatakan kepada ayah dan ibunya, ibu dan ayahnya. Aisyah mengatakan bahwa, "Katakanlah kepada Rasulullah, ayah ibu, bahwa berita itu tidak benar." Ayah dan ibu Aisyah tidak berkata apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Orang-orang yang sedang dizolimi ini, Aisyah mengatakan, "Aku adalah seorang gadis belia. Aku adalah orang yang mungkin tidak banyak membaca Al-Quran, tapi ketahuilah, ketika aku mengatakan aku tidak pernah melakukan itu dan Allah tahu aku tidak pernah melakukan itu, kalian tidak akan pernah percaya kepadaku. Dan kalau aku katakan aku adalah orang yang melakukan itu, itulah yang ingin kalian dengar," kata Aisyah. Menahan air matanya, dia tahu bahwa ini adalah perkara yang amat menyakitkan hatinya. Maka Aisyah pun mengatakan, "Apa yang bisa saya lakukan?"
Saya hanya bisa pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersabar dengan semua yang terjadi, dan penolongku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kata Aisyah, tawakal 'ala Allah, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah-fitnah keji ini terjadi di luar sana. Aisyah memperbanyak sholatnya, Aisyah memperbanyak zikirnya, Aisyah menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata berita bohong yang membuat Aisyah sakit hati tersebut ternyata mendapatkan apa? Lihatlah, Allah telah membebaskan Aisyah lewat firman-firman Allah, dan Rasul mengatakan, Aisyah, bergembiralah bahwa ternyata Allah sudah membebaskanmu dari apa yang dikatakan ibu. Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Aisyah, apa yang dikatakan Aisyah? Tidak, wahai ibu, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah. Aku akan berterima kasih kepada Allah. Allah lah Maha Penolong ibuku. Allah lah yang membebaskanku, wahai ibu. Lihat, Aisyah menjadi gadis salihah dan dalam setiap keadaan senantiasa bertawakal 'ala Allah atas sebuah fitnah keji yang terjadi kepadanya. Kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa berharga bagaimana banyak sekali orang-orang yang tak mampu menjaga lisannya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik dan dia diam. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita berhati-hati dalam mengeluarkan lisan kita, dan kita berhati-hati tidak menyakitkan hati orang lain, karena ternyata barang siapa yang bisa menjaga lisannya, insya Allah akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita, pembelajaran lisan. Insya Allah bersih hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.